Hai Teens, kita berjumpa dalam program Sahabat Remaja di channel YKB TV bersama Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Saya Ajeng Ayu Widyastuti. Kita akan berbincang tentang hal-hal yang berkaitan dengan dunia remaja. Kali ini dengan topik Yuk Ambil Kendali. Jadilah dirimu sendiri dalam mengambil keputusan. Ketika kamu diminta pendapat oleh orang tua atau orang lain, seperti tentang memilih makanan, mengambil keputusan tentang kegiatan keluarga, atau bahkan sesuatu yang lebih besar, seperti pendidikan atau masa depanmu, mungkin kamu sering merasa bingung. Lalu kamu menjawab, "Ya terserah papa mama aja deh." Meskipun itu mungkin terdengar seperti jawaban yang aman, penting untuk dipahami apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana sih kamu bisa lebih terlibat dalam mengambil setiap keputusan. Kira-kira kenapa ya kamu sering mengatakan, "Terserah mama papa aja deh"? Bisa jadi karena 1. Kamu sedang menghindari konflik dan ingin menyenangkan orang tua. Kadang-kadang kamu mungkin merasa lebih mudah mengatakan terserah agar tidak terjadi perdebatan atau ketegangan. Kamu mungkin berpikir apapun keputusan yang diambil oleh orang tua, kamu bisa menerimanya. Jadi tidak perlu terlibat dalam sebuah diskusi. Ini mungkin juga karena kamu ingin menjaga sebuah keharmonisan dengan keluarga, dengan orang tua dan saudara-saudara yang lain, dan menghindari kekecewaan atau konflik. Yang kedua, kurangnya minat, pengetahuan, atau pengalaman dalam mengambil keputusan. Jawaban terserah bisa jadi muncul karena kamu merasa bingung atau belum yakin tentang pilihan atau opinimu sendiri. Mungkin kamu merasa tidak cukup tahu atau belum terbiasa membuat keputusan sendiri, sehingga kamu merasa tidak siap atau takut membuat keputusan yang salah. Yang ketiga, mungkin kamu merasa bingung dan ketidakpastian diri. Itu merupakan sesuatu yang sebenarnya membuat kamu kadang-kadang merasa terserah deh. Hal itu mencerminkan kebingungan atau ketidakpastian tentang apa yang benar-benar kamu inginkan. Yang keempat, ada perasaan dikendalikan atau merasa tidak dihargai. Jika kamu merasa bahwa pendapatmu sering diabaikan, mungkin kamu berpikir bahwa memberikan masukan tidak ada gunanya. Ketika kamu merasa keputusan akhir selalu diambil oleh orang tua, kamu mungkin merasa bahwa lebih baik menyerahkan keputusan kepada mereka aja deh. Yang kelima, kelelahan secara emosional atau stres. Jika kamu sedang menghadapi tekanan atau stres, kamu mungkin merasa terlalu lelah untuk terlibat dalam sebuah diskusi dan memilih jawaban terserah untuk menghindari tambahan beban dalam dirimu. Atau yang keenam, mencari perhatian atau validasi. Terkadang kamu mungkin berharap bahwa orang tua akan lebih berusaha memahami perasaanmu atau menunjukkan minat lebih besar terhadap apa yang kamu pikirkan dengan menggunakan jawaban terserah. Lalu, bagaimana cara mengatasi perasaan ini dan lebih terlibat dalam pengambilan keputusan? Mari kita mulai dari diri kita. Mari kita menjadi remaja yang aktif. Dengan cara apa? Yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman untuk berbicara. Cobalah untuk terbuka dalam mengungkapkan pendapatmu. Ingat bahwa pendapatmu itu juga penting dan orang tua ingin mendengar apa yang kamu pikirkan. Tidak ada loh pendapat yang salah atau benar ketika berbicara tentang perasaan dan preferensi diri sendiri. Yang kedua, kamu bisa juga mengajukan pertanyaan pada diri sendiri dan buat pilihan yang spesifik. Alih-alih merasa bingung, coba ajukan pertanyaan spesifik pada dirimu sendiri. Misalnya, apakah aku lebih suka belajar di ruang tamu atau di kamar? Atau apakah aku mau mengerjakan PR setelah makan malam atau sebelum tidur?
Dengan membuat pilihan-pilihan kecil seperti ini, kamu bisa merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan-keputusan yang lebih besar. Yang ketiga, ambil tanggung jawab dan libatkan diri dalam keputusan penting. Ketika ada kesempatan untuk terlibat dalam keputusan yang penting dan besar, cobalah untuk terlibat sepenuhnya. Bisa jadi ini tentang pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, atau bahkan liburan keluarga. Semakin kamu terlibat, semakin kamu akan merasa pendapatmu dihargai. Yang keempat, pelajari cara memecahkan masalah dan ambil keputusan secara mandiri. Latihlah dirimu untuk membuat keputusan dengan memecahkan masalah-masalah kecil dalam keseharian. Misalnya, bagaimana kamu mengatur waktu belajar, bagaimana kamu menyelesaikan tugas sekolah. Ini akan membantumu merasa lebih nyaman saat menghadapi keputusan-keputusan besar. Yang kelima, atur emosi dan beri waktu untuk memikirkan pilihanmu. Jika kamu merasa emosimu tidak stabil, coba gunakan teknik pernafasan dalam dan tulis perasaanmu dalam jurnal. Memberi diri waktu untuk mempertimbangkan pilihanmu dengan matang adalah langkah yang baik. Yang keenam, jadilah pendengar yang baik untuk dirimu sendiri. Dengarkan apa yang benar-benar kamu rasakan dan berikan waktu pada dirimu sendiri untuk memahami apa yang kamu inginkan. Jangan buru-buru untuk mengambil keputusan hanya karena merasa harus memberikan jawaban dengan segera. Nah, dengan pendekatan-pendekatan ini, kamu akan merasa lebih percaya diri, lebih siap untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini bukan hanya tentang memilih sesuatu, tetapi juga tentang mengenal dirimu sendiri dengan baik dan belajar menjadi individu yang mandiri. Ingatlah bahwa pendapatmu itu penting dan bahwa kamu memiliki hak untuk didengarkan. So, teens, tetap semangat! Terima kasih telah bergabung dalam program Sahabat Remaja. Silahkan like dan subscribe channel ini. Jangan lupa share untuk kepada sahabat remaja lainnya. Tuhan memberkati.